materi seni budaya kelas 11 semester 1. Apresiasi seni. Apresiasi berasal dari bahasa Latin appreciatus yang artinya penilaian atau penghargaan. Apresiasi dilihat dari bahasa Inggris appreciate yang artinya menentukan atau menunjukkan nilai atau menilai, melihat bobot karya, menikmati, kemudian menyadari kepekaan rasa dan menghayati. Kegiatan mengapresiasi artinya berusaha mengerti tentang seni dan menjadi peka terhadap segi-segi di dalamnya, sehingga secara sadar mampu menikmati dan menilai karya dengan semestinya. Adapun apresiasi seni adalah suatu proses penghayatan suatu karya seni yang dihormati dan penghargaan pada karya seni itu sendiri, serta penghargaan kepada pembuatnya atau seniman. Anak-anakku sekalian, apresiasi seni rupa adalah aktivitas mengindra karya seni rupa, merasakan, menikmati, menghayati, dan menghargai nilai-nilai keindahan dalam karya seni, serta menghormati keberagaman konsep dan variasi konvensi artistik eksistensi dunia seni rupa. Secara teoritis, menurut Graham G. Wilson dalam bukunya Evaluation of Learning in Art Education, apresiasi seni memiliki 3 domain, yakni yang pertama, perasaan atau feeling. Dalam konteks ini terkait dengan perasaan keindahan. B. Penilaian valuing terkait dengan nilai seni. Dan C. Empati terkait dengan sikap hormat kepada dunia seni rupa, termasuk kepada profesi perupa siapa saja, pelukis, pepatung, pegrafis, pekeramik, pedesain, pekerja, dan lain-lain. Karena kita menyadari peran dan kontribusi para seniman tersebut bagi masyarakat, bangsa, dan negara, atau bagi nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya sangatlah besar. Pada hakikatnya semua manusia oleh Tuhan dianugerahi apa yang disebut sense of beauty, rasa akan keindahan, meskipun ukurannya tidak sama pada setiap orang. Jelas setiap manusia sadar atau tidak menerapkan rasa keindahan itu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian yang perempuan pasti ingin terlihat cantik, yang laki-laki pasti ingin terlihat ganteng. Atau dalam kehidupan manusia, ada yang ingin memiliki rumah yang indah, rumah yang artistik, ingin memiliki sepatu yang bagus, ingin memiliki baju yang bagus, ingin berpenampilan cantik, berpenampilan ganteng. Semua ini sebenarnya adalah anugerah, sense of beauty, yaitu rasa akan keindahan. Pada halaman 2,
buku paket kalian, dibahas tentang pengembangan sikap apresiatif, seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Ini merupakan jenis-jenis seni yang nanti akan kita bahas bersama-sama. Dalam pengembangan sikap apresiatif, di situ disampaikan bahwa dalam kehidupan manusia selalu dipandu oleh rasa keindahan. Menata arsitektur rumah tinggal, memilih perabotan rumah tangga, televisi, kulkas, otomotif, sampai kepada pembelian piring, sendok, garpu, dan segala macam kebutuhan yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, yang kedua, pengembangan sikap empati kepada profesi seniman dan budayawan. Pengenalan akan tokoh-tokoh seni budaya dan reputasinya, kontribusi mereka bagi masyarakat dan bangsa, atau bagi kemanusiaan pada umumnya, adalah upaya nyata mengembangkan perasaan simpati, yang jika dilakukan berulang-ulang akan meningkat menjadi perasaan empati. Yang C, mengamalkan perilaku manusia berbudaya dalam kehidupan bermasyarakat. Kata budaya sendiri berasal dari bahasa Sangsekerta budaya, bentuk jamak dari kata budi yang berarti akal dan nalar. Jadi, kata kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan budi, akal, dan nalar. Kebudayaan memiliki 3 wujud. Yang pertama, kebudayaan sebagai konsep. 2, kebudayaan sebagai aktivitas. 3, kebudayaan sebagai artefak. Dengan klasifikasi seperti ini, seluruh aktivitas interaksi manusia dengan Tuhan, manusia dengan masyarakat, dan interaksi dengan alam, semuanya adalah kebudayaan. D, interaksi dan komunikasi efektif dengan lingkungan seni budaya. Dari pengalaman belajar apresiasi seni, diharapkan berkembang sikap demokratis, etis, toleransi, dan sikap positif lainnya pada diri anak-anakku sekalian. Karena setelah mempelajari seni, kita semua tentu berharap kalian bisa menjadi insan-insan yang memiliki sikap yang positif dalam diri pribadi kalian, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam berbangsa dan bernegara. Lalu apa sebenarnya apresiasi kreatif itu? Apresiasi kreatif dapat didefinisikan sebagai proses aktif dan kreatif sehingga secara efektif pengamat dapat memahami nilai seni, yaitu untuk mengalami pengalaman estetik. Jadi, dalam kegiatan apresiasi kreatif, kalian diharapkan menjadi aktif, menjadi kreatif, sehingga mampu memberikan nilai seni yang akan menumbuhkan pengalaman estetik pada diri kalian. Dalam proses apresiasi kreatif itu sendiri, ada beberapa tahapan khusus. Yang pertama,
pengamatan terhadap objek karya seni. Menurut Verbeek, pengamatan bukanlah menggunakan satu indera saja, melainkan pemberdayaan seluruh pribadi, yang artinya ketajaman pengamatan seseorang terhadap suatu karya seni tentu saja tergantung pada seberapa dalam pengetahuannya, seberapa banyak pengalamannya, bagaimana perasaannya, bagaimana keinginannya, dan anggapan seseorang. Pengamatan terhadap objek atau hasil karya seni merupakan pengamatan terhadap suatu objek yang terdiri atas totalitas yang penuh arti. Sedangkan aktivitas fisiologis adalah tindakan nyata untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, aktivitas psikologis. Terjadinya persepsi sampai dengan evaluasi, kemudian timbul interpretasi imajinatif dan dorongan berbuat kreatif. Yang keempat, aktivitas penghayatan. Terjadinya sebuah perenungan terhadap sebuah objek. 5. Aktivitas penghargaan, yaitu terjadinya sebuah evaluasi terhadap objek. Evaluasi ini dapat berupa saran dan kritikan. Itu tadi tahapan-tahapan khusus apresiasi kreatif. Jadi anak-anakku sekalian, apabila kalian melakukan kegiatan apresiasi kreatif, tentu yang pertama adalah mengamati objek. Kemudian kita melakukan suatu tindakan. Tindakan itu didorong oleh aktivitas psikologis. Kemudian kita melakukan perenungan. Setelah perenungan, maka muncullah sebuah penilaian, bisa berupa saran, kritik, pujian. Ini merupakan aktivitas penghargaan. Sebuah karya seni diciptakan tentu memiliki nilai-nilai tersendiri. Nilai-nilai yang terdapat pada suatu karya seni dapat dinikmati dan diapresiasi melalui unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Apa saja unsur-unsur seni itu? Yang pertama, struktur seni. Struktur seni merupakan perpaduan sejumlah unsur dan media yang membentuk suatu kesatuan karya seni yang utuh. Unsur-unsur pembentuk struktur seni bisa beragam jenisnya. Seperti misalnya unsur pembentuk karya seni rupa terdiri dari unsur-unsur rupa, yaitu titik, garis, bentuk, warna, tekstur, volume, cahaya, dan lain-lain. B. Seni musik memiliki unsur pembentuk berupa irama, melodi, harmoni, dan ekspresi. Sedangkan seni tari memiliki unsur pembentuk berupa gerak, ruang, waktu, irama. Kalau pada seni teater, karena seni teater merupakan seni yang kompleks, sehingga unsur-unsurnya dapat terbentuk dari unsur yang ada pada seni rupa, seni musik, maupun seni tari.
Dua tema. Tema merupakan ide pokok yang dipersoalkan dalam karya seni. Ide pokok suatu karya seni dapat dipahami atau dikenali melalui pemilihan subjek matter atau pokok soal dan dari judul karya. Pokok soal tersebut dapat berhubungan dengan nilai estetis atau nilai keindahan, nilai kehidupan maksudnya, yang berupa objek alam, alam kebendaan, suasana atau peristiwa, dan metafora atau alegori. Kita berikan contoh misalnya tema cinta tanah air dalam lirik lagu Tanah Air karya Ibu Sud. Tentu kalian hafal lagu tersebut. Tanah air, ku tidak kulupakan, dan seterusnya. Yang B, contohnya karya instalasi. Karya instalasi ini merupakan salah satu karya seni rupa ya, kalian harus tahu. Karya instalasi dari perupa kontemporer F.X. Harsono yang berjudul Kekuasaan dan Penindasan. Kita bisa lihat di situ di layar contoh karya instalasi dari F.X. Harsono secara transparan menyajikan tema persoalan sosial dan politik. Contoh selanjutnya, drama atau teater yang berjudul KOK, karya Putu Wijaya. Seruan kok mengandung keterkejutan yang ingin menyanggah atau menolak. Kira-kira sama dengan kata masa. Tapi bukan hanya itu. Dalam lakon kok juga berarti sebuah pertanyaan yang menggugah, yakni mengapa? Lakon kok adalah usaha untuk menyanggah opini bahwa rasa kebangsaan sudah menipis. Bahkan ada yang mengkhawatirkannya telah hilang. Nah, itu beberapa foto dari drama berjudul Kok, karya dramawan Indonesia Putu Wijaya. Selanjutnya, medium. Medium adalah sarana yang digunakan dalam mewujudkan gagasan atau ide menjadi suatu karya seni. Melalui pemanfaatan material atau bahan dan alat dan keterampilan teknik. Tanpa medium, tentu tak ada karya seni. Pada seni rupa, mediumnya dapat berupa karya seni dua dimensi misalnya lukisan, cat air, sketsa, cukil kayu, dan lain-lain. Atau karya seni tiga dimensi seperti patung batu, relief logam atau kayu, dan lain-lain. Atau media baru, video art, instalasi, performance art, digital art, dan lain-lain. Itu pada seni rupa. Pada seni tari, mediumnya adalah gerakan anggota badan sang penari. Tentu gerakannya tidak asal gerakan, gerakan-gerakan yang indah dirangkai menjadi sebuah bentuk tari. Pada seni musik, mediumnya adalah bunyi atau susunan nada-nada yang bersumber dari vokal atau suara manusia atau juga instrumen musik, bisa piano, keyboard, angklung, gong, calung, batu, dan lain-lain. Yang keempat, gaya atau style.
Dalam karya seni merupakan ciri kepribadian atau gaya personal yang khas dari si seniman. Misalnya, dalam seni tradisional Indonesia dikenal tari gaya Yogyakarta, gaya Melayu, gaya Minang, gaya Bali, dan gaya dari daerah-daerah lainnya. Kalau dalam seni lukis, dikenal bermacam-macam gaya dan aliran seperti naturalisme, realisme, ekspresionisme, surrealisme, impresionisme, kubisme, abstraksionisme, minimalisme, dadaisme, pop art, dan sebagainya, yang mana aliran-aliran seni rupa tadi akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Kalau dalam seni batik tradisional dikenal antara lain batik gaya Yogyakarta, gaya Surakarta, gaya Pekalongan, gaya Cirebonan, gaya Jambi, gaya Madura, gaya Kalimantan, dan sebagainya. Pada seni musik dijumpai antara lain gaya musik abad pertengahan, gaya musik klasik, gaya musik modern, dan lain-lain. Setelah kita pelajari apresiasi seni, baik itu seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater, Ibu memberikan tugas kepada anak-anakku kelas 11 semuanya. Tugasnya adalah menganalisis karya seni rupa 2 dimensi. Tugasnya yang pertama, silakan kalian cari satu gambar lukisan yang kamu senangi. Artinya menarik bagi kalian. Kalian print out. Kemudian yang kedua, tulis biografi singkat tokoh pelukis yang lukisannya kalian pilih. Yang ketiga, tuliskan latar belakang kenapa kamu memilih lukisan tersebut. Silakan kemukakan alasan-alasan logis mengapa kamu mengapresiasinya dengan baik. Dan yang keempat, apa sebenarnya manfaat aktivitas berapresiasi seni bagi kehidupan pribadi kalian? Artinya silakan kalian ungkapkan setelah kalian melihat lukisan-lukisan yang sangat indah, apa sebenarnya yang kalian rasakan selanjutnya. Silakan tugas dikerjakan di kertas HVS ukuran folio, diketik rapi, atau silakan kalian tulis dengan tangan kalian yang rapi, diberi nama dan kelas. Selanjutnya, tugas tersebut dikumpulkan ke ketua kelas masing-masing. Oleh ketua kelas diserahkan kepada guru seni budayanya. Waktunya 2 minggu ke depan. Jadi, 2 minggu yang akan datang saat kita membahas materi selanjutnya, tugas sudah harus dikumpulkan. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin materi apresiasi seni ini yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian sampaikan kepada guru seni budaya secara langsung. Sampai di sini dulu. Terima kasih dan selamat berkarya.